Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back channel yang kita bukan konten yang kita buat ala-ala pejuang toga, Tapi tidak terlalu berjuang. siapa? Ya, orang yang suka. Oh iya. Maaf ya, karena kita menyesuaikan jadwal ya, sama Moody sih terutama. Karena kalau nggak mood konten kan Ya, betul. takutnya nggak maksimal. Setuju. Oke, Bu Nah, Tami, sekarang kita masuk ke part yang dua dari konten pejuang toga. Anjay. Kok kayaknya keren banget ya? Nggak apa-apa lah, keren aja dulu ya. Siap, sekarang kita masuk ke Q&A karena kita udah dapat beberapa pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaannya udah ada yang dari 1 bulan yang lalu. Cuma ya kita baru menyempatkan untuk menjawabnya sekarang. Kita paling contekan ya, karena nggak hafal pertanyaannya. Oke, mau dari siapa dulu? Dari seorang siswa apa siswi? Pokoknya Siswa itu dan ya. siswi Iya. ya. Ini pertanyaannya masih seputaran sama KIP dan juga jurusan. Ya. Pertanyaan pertama Ibu Tami, Yes. katanya KIP itu bisa nggak buat mereka yang ngambil kelas karyawan? Kalau informasi yang saya dapetin sih dia itu hanya untuk mahasiswa reguler. Nggak bisa buat mahasiswa yang ambil kelas karyawan. Beda mungkin beberapa beasiswa mungkin ada ya yang bisa ambil kelas karyawan. Cuma setahu saya untuk yang saya baca-baca nih ya, KIP untuk nggak ada KIP kuliah itu dia nggak bisa. Dia hanya untuk mahasiswa yang reguler aja. Iya betul. Kalau Tapi Bu Kiki gimana? iya sih memang karena kan KIP itu dulunya namanya bidik misi ya. Yes. Jadi mereka seleksinya memang hanya untuk mahasiswa dan mahasiswi reguler. Tapi nggak usah khawatir karena di tempat kita bekerja, Iya. alhamdulillah ada yang caraka kita Yes. gitu. Doi dapat beasiswa full ya gitu ya. Jadi beasiswa tuh banyak. Oke, ini sudah terjawab ya Bu Tamia bahwa KIP tidak bisa untuk kelas karyawan, tapi bagi mereka yang mau ngambil kelas karyawan nggak perlu berkecil hati karena masih banyak beasiswa ya. Bukan berarti nggak ada beasiswa untuk kelas karyawan gitu. Kalau kita mau cari beasiswa ya masih banyak. Banyak sekali. Next. Ada yang nanya tentang link KIP. Oke, nanti kita buatkan record Screen screen recordnya. recordnya mengenai bagaimana cara buka link KIP dan bagaimana cara mencari tahu tentang dunia Per KIP ya. Iya, per KIP. Nanti kita share di. Soalnya udah mulai bisa daftar ya untuk KIP. Sudah. 2 Februari kemarin sudah mulai bisa bikin. masuk. Tapi mungkin seperti biasa namanya baru kan suka down ya karena banyak Loading. Gitu. Pertanyaan berikutnya. Apa tuh? Mungkin nggak kita nggak lolos KIP? Mungkin Iya banget sih, ya. sih, mungkin banget. Apalagi kan KIP itu ada persyaratan Iya. umumnya kan. Yang pertama nih misalkan, nah makanya nih kalian nih harus dari awal itu sinkronin nick-nya. Betul sekali. Soalnya kalau pengalaman kita juga ya dengan beberapa anak didik kita ya, banyak yang nggak sinkron nggak sih sama Betul. nick-nya. Iya. Nah itu jangan menyepelekan, ternyata nick-nya nggak sinkron ya sampai sejauh ini loh nggak itunya. Betul. Dan pengalaman di tempat kita kerja pun istilahnya memang ada KIP gitu loh. Yes. Dengan KIP kita pasti terbantu, tapi jangan terlalu menggantungkan harapan kita pada KIP. Ya Gitu. terlalu mengharapkan banget gitu karena ya. ada pernah satu kejadian istilahnya pasti lolos gitu. Nah, kata pasti itu harus digarisbawahi bahwa semua masih punya kemungkinan, tapi yang pasti kalau misalnya orang tua kita PNS, orang tua kita anggota Polri, TNI dan sebagainya, nggak bisa, itu ya. pasti nggak bisa. Iya, kayak karena gitu. itu kan standarnya dia untuk yang yang memiliki ekonomi di Iya, bawah ya. betul. Karena ada persyaratannya juga harus masukin foto kalau nggak salah ya. Iya, banyak gini, kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya tuh biasanya random, nanti kita bakal disurvei ya kalau nggak salah. Cuman random surveinya. Tapi kita tetap harus melampirkan kayak SKTM, surat keterangan dari desa dan sebagainya, foto rumah, luas tanah, ada dan sebagainya. Pokoknya ya namanya kayak gitu kan pasti pemberkasan ya kayak gitu. Jadi dipersiapkan aja untuk tetap survive kalau misalnya KIP nggak lolos, masih banyak kayak tadi yang pas di kelas karyawan masih banyak beasiswa lainnya ya. Terus kalau KIP itu kan kita bisa daftar buat SNMPTN ya. Nah mungkin bagi yang mau daftar, misal SNMPTN-nya nggak lulus, mau tetap menggunakan KIP untuk SBM juga, jangan lupa login ulang. Betul, ya. Itu yang mungkin ada kejadian juga Pernah ya. ada kejadian di tempat kita kerja, dia jadi gini,
kita jangan cuma nunggu informasi dari satu sumber ya. Kita harus benar-benar ngulik ya. Sekarang kan Instagram banyak, di YouTube juga banyak, di Google banyak. Nah kita harus sering-sering cari infonya supaya gak ketinggalan info. Karena satu kejadian di beberapa waktu lalu lupa bahwa dia tuh harus penerima KIP tidak istilahnya nggak diakses, pokoknya ngeklik lah istilahnya, salah satu itu nggak diklik, akhirnya tidak harus bayar, tidak diakui sebagai mahasiswa. Jadi akhirnya jadi mahasiswa yang reguler. Masuk UKT 3 atau 4 lumayan. Pokoknya jangan sampai lupa, jadi misalkan kalau udah daftarnya hanya untuk SNMPTN terus ternyata mau ikutan buat SBMPTN, ya berarti harus login ulang. Betul. Terus ditambahin buat SBMPTN dan begitu seterusnya buat ujian mandirinya. Jangan sampai lupa. Kemudian mungkin beberapa kampus juga harus melakukan daftar ulang. Daftar ulang untuk perihal yang KIP itu, makanya harus rajin cari informasi. Jangan saling menunggu. Betul. Jangan cuma nunggu dari sekolahnya, jangan nunggu dari temennya. Dari sekarang tuh memanage kuota ya. Jadi kuota aja sisihin buat buka-buka info kayak gitu ya. Jangan cuma buat stalking IG atau ngerandom TikTok dan lain sebagainya. Coba sedaputin apa ya? Nanti di sensor. Ya misalkan kan kita kalau nge-subscribe YouTube juga kan kita bisa nyalain notif kan. Nah untuk beberapa channel mungkin yang menurut kalian sangat bermanfaat gitu, kalian bisa nyalain seperti itu ya. Jadi jangan nunggu informasi dari satu sumber. Berikutnya kalau misalnya nggak lolos di KIP, birokrasi apa yang harus dilakukan? Jadi apa sih usaha yang bisa kita lakukan di kampus ketika kita ternyata tidak lolos sebagai penerima KIP? Coba mungkin Bu Kiki tahu. Soalnya kan ada pengalaman nih katanya kan. Oke. Jadi gini sih Tam. Ini memang pengalaman di zamannya saya ya teman-teman kayak gitu. Tapi saya rasa sampai sekarang kayaknya belum ada kampus yang nge-DO mahasiswanya cuma gara-gara biaya, ya nggak sih? Iyalah, kayaknya nggak ada. Belum pernah ada sih kalau nggak salah maaf gitu. Kayaknya emang nggak ada sih, soalnya kita kan bisa ngurusin ke rektorat kan. Kalau misalkan kita nggak punya biaya. Betul. Jadi gini teman-teman, bagi yang istilahnya teman-teman nggak lolos KIP-nya, pengalaman saya dulu, saya punya kawan saya itu nggak lolos dulu, namanya bidik misi gitu. Kita bisa mengajukan istilahnya kalau misalnya di BEM itu ada bagian kemahasiswaan yang ngurusin birokrasi tentang keuangan. Nah nanti kita dibantu. Jadi ketika kalian tidak lulus KIP, pada saat nanti pemberkasan carilah, biasanya nanti BEM itu dia akan pasang stand bagian kemahasiswaannya ada. Nah temuilah mereka. Nanti kalian bicara dengan mereka bahwa kalian adalah mahasiswa menengah, ekonominya menengah ke bawah, lalu kalian ingin mengurusi birokrasi di mana bayaran UKT segitu tuh kalian kurang mampu. Jadi nanti tuh ada pertama pengurangan UKT, yang kedua penambahan jangka bayar UKT-nya, karena kan kita ditentuin ya untuk KRS-an juga kan, rentangnya sekian lama, sekian minggu atau sekian bulan kayak gitu. Nah nanti ada beberapa birokrasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu penurunan biaya UKT-nya, yang kedua penundaan pembayaran UKT. Jadi pokoknya jangan diem ketika kamu ke kampus, carilah organisasi, karena banyak ormawa-ormawa yang mau membantu calon-calon mahasiswa di tempatnya kuliah untuk ngurusin kayak gitu. Jangan diem. Yang pasti berarti kitanya harus aktif dong. Betul. Jangan cuma diem doang. Apalagi istilahnya kalau kita aktif dan kita bisa deket sama orang organisasi, atau bahkan mungkin kita kecemplung sendiri ya ke organisasi, itu mungkin akan lebih banyak informasi yang kita dapatkan. Sama sekali. Karena ini contohnya nih ya. Kayak kalau kalian udah jadi mahasiswa, jangan lupa ikut organisasi, karena biasanya informasi beasiswa akan di-share dulu di organisasinya. Kalau semua yang ikut organisasi itu udah dapat beasiswanya, baru di-share ke mahasiswa. Tapi emang rata-rata gitu sih. Bukan kok gitu sih, tapi lebih ke kalau organisasi yang mereka yang paling dekat sama rektorat, ya dia yang duluan tahu. Dan terutama mereka kan istilahnya membantu menaikkan nama baik kampus. Gitu. Mereka punya dedikasi lah terhadap kampus. Mantap, ini nih orangnya nih. Bohong, emang bukan orang organisasi. Gitu ya. Jadi itu tadi mengenai birokrasi ya, Jadi deketin orang-orang organisasinya untuk minta dibantu bagaimana untuk mau diturunkan UKT-nya atau penundaan pembayaran, karena UKT itu kelas 1 itu di beberapa univ ada yang cuma 500.000. Bayangin 6 bulan 500.000. Makanya itu kalian harus mau berjuang lah istilahnya untuk kalau dengan ngeles kebayar lah ya. Kalaupun mau kerja sendiri lebih istilahnya kita
dulu saya pernah jadi office dulu anjay office dulu. Itu sebulan 600.000 kebayar lah. Apalagi ngelesin kan per orang itu kan sejamnya 90.000 loh. Kita orang 1 bulan. Oke, next ya. Berapa kali kita bisa ngajuin KIP, Bu Tami? Berapa kali? Setahu saya itu kalau KIP itu cuma 3 tahun ya. Ya sama kayak SM ya. Iya. Gitu. Yang tahun ini, tahun kemarin dan tahun sebelumnya. Ya, betul. Jadi 3 tahun dari kita lulus berarti. Iya, berarti 2000 ini misalkan kalian lulus 2022 berarti yang bisa daftar lagi nanti 2023 terakhir 2024. Ya. Cuman jangan lupa selalu pantau infonya karena biasanya ada upgrade yang harus dilakukan ya gitu. Seperti itu untuk berapa kalinya kita bisa ngajuin KIP. Pertanyaan berikutnya sambil nyontek ya gitu. Nah, ini udah mulai udah masuk ke jurusan-jurusan ya. KIP-nya udah selesai. Jadi kalau apa yang kita jelasin kurang paham, nanti silakan kalian bisa lihat di screen recordnya supaya kalian tahu dan bagaimana kita juga bakalan nyantumin linknya nanti. Oke, berikutnya kita sudah masuk ke jurusan. Nanti mungkin maju mundur nih pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan yang masuk seperti ini. Bagaimana memilih jurusan yang kita minati?